Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, hari ini kita masih belajar pada bab pertama tentang gerak benda. Pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang konsep gerak, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Ingin tahu lebih lanjut? Silakan ikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Untuk GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Coba kalian perhatikan pelari berikut. Mula-mula, pelari ini berada pada titik 0. Setelah bergerak 2 sekon, pelari mengalami jarak perpindahan sejauh 10 meter. Setelah 6 sekon, pelari mengalami jarak perpindahan sejauh 30 meter. Coba kalian perhatikan tabel hubungan jarak perpindahan dan waktu. Dapat menggunakan persamaan rumus, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalian perhatikan tabel di sini. Kalian sudah melihat tabel bahwa untuk detik kedua sampai detik ke-6 memiliki kecepatan tetap. Diperolehnya dari mana? Pada saat benda bergerak 2 detik, akan mengalami jarak perpindahan sejauh 10 meter, sehingga kecepatannya 5 meter per sekon. Kemudian, pada saat 4 sekon, mengalami jarak perpindahan sejauh 20 meter, sehingga kecepatannya 5 meter per sekon. Begitu juga ketika menempuh jarak perpindahan 30 meter dalam waktu 6 sekon. Untuk kecepatannya konstan, yaitu 5 meter per sekon. Dapat disimpulkan bahwa untuk GLB tidak mengalami perubahan kecepatan atau kecepatannya konstan. Contoh GLB. Yang pertama, kelereng menggelinding di jalan licin. Mobil melaju di jalan lurus dengan kecepatan tetap. Kereta api berjalan di rel yang lurus dengan kecepatan tetap. Untuk grafiknya, grafik GLB ada 2 jenis. Yang pertama, grafik jarak terhadap waktu. Bertambahnya waktu akan bertambahnya pula jarak yang ditempuh. Coba kalian perhatikan kotak yang berwarna biru. Yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu, seperti kotak yang berwarna merah, karena kecepatannya tetap sehingga menyebabkan bertambahnya waktu, kecepatannya tetap atau konstan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang GLBB. GLBB adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah secara teratur sehingga percepatannya tetap. Kalian perhatikan, ada sebuah mobil yang mula-mula dipercepat, kemudian mendekati lampu merah akan bergerak diperlambat. Besarnya percepatan atau perlambatan tersebut dapat disimbolkan dengan A. A itu apa? Percepatan. Memiliki rumus kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Contohnya, kalian perhatikan di layar. Ayo kita diskusikan. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti tabel 1.2. Kalian perhatikan tabel 1.2. Lihat, kecepatannya berkurang secara teratur sebesar 4 meter per sekon. Itu diperoleh dari pada saat benda bergerak dengan kecepatan akhirnya berapa? 16 meter, 12 meter, 8 meter, 4 meter, 0 meter. Akan diperoleh percepatan sebesar negatif 4 meter sekon kuadrat. Tanda negatif menunjukkan benda bergerak mengalami perlambatan. Untuk GLBB dibagi menjadi 2. GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat memiliki contoh. Yang pertama, kelereng menggelinding di jalan miring. Gerak benda jatuh bebas. Mobil bergerak dalam keadaan diam. Ya, untuk grafiknya kalian perhatikan. Ada 2 grafik untuk GLBB dipercepat. Kecepatan terhadap waktu, jarak terhadap waktu.
ya kan? Semakin bertambahnya waktu, kecepatannya akan bertambah. Untuk GLBB diperlambat. Contohnya, kelereng menggelinding di bidang datar kasar. Bidang datar kasar menyebabkan adanya gaya gesekan yang membuat benda semakin lambat. Gerak vertikal ke atas. Benda yang dilempar ke atas akan menyebabkan benda yang dilempar ke atas semakin ke atas akan semakin lambat karena dia akan melawan adanya percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Yang ketiga, mobil melakukan pengereman. Untuk grafik GLBB diperlambat, kalian dapat diperhatikan pada layar. Untuk kotak berwarna kuning dan kotak berwarna ungu. Semakin bertambahnya waktu, maka kecepatannya juga akan berkurang. Grafiknya akan seperti gambar yang berada di layar. Terus, untuk GLBB memiliki besaran yang bernama percepatan, memiliki simbol A. Ketika dibuat grafik, akan tampak pada kotak yang berwarna pink. Percepatan terhadap waktu. Percepatannya yang tetap. Untuk lebih jelasnya, kita bahas soal nomor 1. Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 4 km per jam. Jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit adalah berapa? Yang ditanyakan apa? Jarak. Mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Kamu jangan lupa bahwa untuk kecepatannya 4 km per jam kamu ubah menjadi meter per sekon. Hasil jaraknya berapa? 750 meter. Ya. Soal 2. Rudi berlari selama 10 menit dan menempuh jarak 1,2 km. Kecepatan Rudi berlari berapa? Yang ditanyakan berapa? Kecepatan. Kamu harus diingat bahwa kalian harus satuannya diubah ke satuan internasional SI. Kalian harus masih ingat pembelajaran kelas 7. Waktu menit diubah ke sekon. Jarak kilometer diubah ke meter. Mencari kecepatannya, hasilnya 2 meter per sekon. Yang soal nomor 3. Sepeda motor bergerak dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 5 sekon, kecepatannya 40 meter per sekon. Percepatan rata-rata dialami sepeda motor berapa? Yang ditanyakan apa? Percepatan rata-rata disimbolkan A kecil, sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Hasilnya berapa? 4 meter per sekon kuadrat. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah selesai. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.